Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Najwa Ulifah dengan NIM 642420053, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membuat video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, terutama oleh Insinyur Soekarno pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Namun secara resmi Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, penetapan ini dilakukan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu 5 sila Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Lalu menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Nah, pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa? Seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia, terus menghargai martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Terus pada sila yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu seperti memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Gitu. Lalu menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, itu seperti menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan, lalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti itu kira-kira. Lalu, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, terus mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai sila dan sikapnya, contohnya. Lalu selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi negara memiliki fungsi yang pertama, dasar negara Indonesia, yaitu menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terus yang kedua fungsinya itu pandangan hidup bangsa. Seperti apa? Seperti memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di tingkat yang nasional gitu. Terus pada sila yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga yaitu menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu. Terus memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman. Terus fungsi yang keempat itu filter ideologi asing, yaitu menyaring pengaruh ideologi asing yang enggak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Terus mempertahankan jati diri bangsa di era globalisasi ini. Terus fungsi yang kelima itu cita-cita dan tujuan nasional, kayak memberikan arah bagi pembangunan nasional untuk jangka panjang, menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintahan. Gitu. Nah, apa sih sikap atau nilai implementasi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya pada bidang politik, yaitu penerapannya di sistem demokrasi Pancasila, terus pemilihan umum yang jujur dan adil, terus perwakilan rakyat melalui lembaga legislatif, gitu. Terus pada bidang ekonomi, contohnya itu sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan unsur-unsur kapitalitas dan sosial. Gitu. Terus koperasi sebagai soko guru perekonomian, terus pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, gitu.
Terus pada bidang sosial budaya seperti apa penerapannya, seperti penghargaan terhadap kearifan lokal dan budaya daerah, lalu gotong royong sebagai nilai sosial yang dijunjung tinggi. Terus selanjutnya pada bidang pertahanan dan keamanan, penerapannya sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Terus TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, seperti itu penerapannya. Terus lalu tantangannya apa sih, tantangan serta upaya untuk mempertahankan Pancasila ini. Kan di era globalisasi ini Pancasila juga mengalami berbagai banyak tantangannya. Tantangannya seperti apa? Ada dua tantangan, ada internal dan juga ada eksternalnya. Nah, tantangan internal itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, terus intoleransi dan radikalisme, terus kesenjangan ekonomi dan sosial, gitu kalau tantangan internal. Tapi kalau tantangan eksternalnya itu seperti globalisasi dan pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi informasi, terus isu-isu global seperti perubahan iklim dan terorisme. Nah, apa sih upayanya untuk bisa mempertahankan Pancasila ini? Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan ada kan dipelajari di sekolah. Nah, ini wajib untuk kita sebagai anak bangsa untuk mengikuti pembelajaran ini, biar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mempertahankan Pancasila. Gitu. Terus sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media, terus penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah dan kehidupan sehari-hari, gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara terus menjadi pedoman dan inspirasi bagi para bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Nah, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Jadi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai masyarakat atau warga negara yang baik harus bisa mempertahankan dan menuangkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dituangkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.